Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena sekali lagi Allah memberikan jalan atau memudahkan jalan bagi kita semuanya untuk bisa menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Melalui majelis kita di sore hari ini insyaallah kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan kemudian mendekatkan kita kepada pintu-pintu surganya. Amin Allahumma amin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan berkenaan 300 dosa yang diremehkan oleh kebanyakan muslimat dan memasuki dosa yang ke-12 yang disebutkan oleh Asy-Syaikh di dalam kitabnya di mana beliau berikan judul Al-Istima'u ilal Aghani wal Alhan, mendengarkan lagu-lagu dan juga mendengarkan lantunan musik atau alhan. Beliau mengatakan innal istima'a ilal aghani wal musiqi minal umur allati ammat bihal balwa. Kata beliau bahwa mendengarkan musik, nyanyian itu adalah perkara yang menyebar di dalam seluruh sisi kehidupan di tengah-tengah hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa intasharat fi mujtama'ina intishar an-nar fil hashim, sebagaimana dia menyebar sebagaimana di tengah-tengah masyarakat kita, sebagaimana menyebarnya api di tengah-tengah jerami yang kering. Artinya begitu cepatnya dia menyebar di tengah-tengah masyarakat kita, sebagaimana api sangat cepat menyebar di tengah dedaunan ataupun jerami. Hashim ini adalah jerami yang kering, yang ketika terkena api maka dia akan cepat terbakar dan cepat habis. Itu permisalan yang diberikan oleh beliau berkenaan tentang menyebarnya kegemaran banyak orang terhadap lantunan nyanyian dan kemudian juga musik. Falina'lam jami'an annal ghina haramun binassil Qur'an. Maka hendaknya kita mengetahui, kata beliau, bahwa
mendengarkan lagu-lagu itu adalah perkara yang hukumnya binasil Quran wa sahihis sunnah, berdasarkan dalil atau ayat Al-Quran dan kemudian sunnah yang sahih, itu hukumnya tidak halal atau haram. Wa ijma'u man yu'taddu bihi minas salaf, dan hukum tersebut adalah kesepakatan dari sosok-sosok atau manusia-manusia yang pendapatnya dianggap dari kalangan salafus salih, dan ini maksud oleh beliau adalah para sahabah, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena umat ini sepakat bahwa pendapat mereka, pendapat orang-orang dari kalangan sahabah, begitu juga kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in adalah pendapat yang mu'tabar, pendapat yang wajib diterima, terlebih jika mereka sepakat, terlebih jika mereka ijma'. Dan ijma' mereka terhadap hukum nyanyian, dan mungkin nanti kita akan tafsil nyanyian seperti apa yang diharamkan di dalam Islam, dan kemudian lantunan musik yang mana telah menyebar di tengah-tengah kaum muslimin, dan banyak kemudian yang sulit untuk melepaskan dirinya dari fitnah ini. Beliau kemudian menyebutkan dalil-dalil hujjah yang digunakan oleh para salafus saleh untuk memastikan bahwa hukum mendengarkan lantunan lagu dan musik itu adalah perkara yang dilarang di dalam Islam. Wa dalilul ula, kata beliau, dalil yang pertama, dalil yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Luqman ayat ke-6 dan kemudian ayat yang ke-7, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, setelah Allah di 5 ayat pertama menggambarkan keadaan manusia-manusia yang beruntung, manusia-manusia yang saleh, manusia-manusia yang beriman, maka di ayat ke-6 kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan wa minan nas, dan di antara manusia, man yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian di antara manusia, kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada yang yashtari. Kata yashtari ini, ahibati fillah wa ikhwani fid din, azani Allah wa iyakum, maknanya adalah membeli, mengeluarkan harta, menggunakan harta untuk mendapatkan hal tersebut. Man yashtari lahwal hadith, ada yang membeli lahwal hadith, liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala bighairi ilm, tanpa ilmu, wa yattakhidhaha huzwa, dan kemudian dia menjadikan kebenaran itu sebagai olok-olok. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka lah azab yang pedih, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini berkenaan tentang apa yang dilakukan orang-orang Quraisy ketika mereka berusaha memalingkan manusia dari dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerintahkan sebagian jawari ini sebagian anak-anak perempuan, budak-budak perempuan, untuk kemudian melantunkan nyanyian dan memainkan alat musik agar orang tidak mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga mereka berpaling dari kebenaran, sehingga mereka tidak mau mendengarkan perkara yang hak. Dan kita sendiri mengetahui dan menyadari bahwa mendengarkan lantunan musik, nyanyian itu memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita yang mendengarkan hal-hal tersebut kemudian ingat Allah, tidak ada. Dan orang-orang yang tidak beriman ini faham bahwa dengan melakukan itu memalingkan seorang hamba Allah dari mendengarkan kebenaran, dan menjadikan kebenaran ini sebagai olok-olok. Dengan melakukannya mereka merendahkan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Allah? Ulaika lahum adzabun muhin. Bagi mereka lah azab yang menghinakan kelak di akhirat ketika mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini balasan bagi mereka. Ini jazaknya bagi mereka yang sudah kemudian melakukan apa yang dikatakan oleh Allah, ishtaralah wal hadith, yang kemudian dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang disebutkan berikutnya, atau dalam riwayat yang disebutkan berikutnya oleh Syekh. Tapi kita lanjutkan dulu kepada ayat yang ke-7, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, walla mustakbira, maka mereka berpaling dengan kesombongan, ka'allam yasma'ha, seakan mereka tidak mendengar kebenaran yang disampaikan, ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Seakan di telinga mereka ini ada penutup. Dibacakan ayat-ayat Allah mereka berpaling. Dan justru mereka lebih mendengarkan selain ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seakan tidak terdengar oleh mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka kata Allah, fabashshirhu bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih yang akan mereka dapatkan kelak di akhirat. Kata Syekh, waqad akhrajal Hakim fi mustadrakihi, al-Imam al-Hakim telah menyebutkan di dalam mustadraknya, wa sahhahahu al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi telah mensahihkannya, an Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, atau radhiyallahu taala anhu, ketika menjelaskan, menafsirkan lahwal hadis di dalam ayat ke-6 surat apa tadi? Surat Luqman. Maka beliau mengatakan, wallah demi Allah, alladzi la ilaha illa ghairuhu huwal ghina. Yang dimaksud dengan lahwal hadis itu adalah nyanyian yang diiringi lantunan musik. Ghina itu adalah nyanyian yang diiringi lantunan musik. Wa dhalla yuraddiduha thalathan. Beliau mengulang-ulang kalimat ini, bersumpah atas nama Allah 3 kali, bahwa yang dimaksud dengan lahwal hadis oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah nyanyian yang disertai iringan musik. Karena beliau menyaksikan apa yang dilakukan orang-orang Quraisy ketika mereka berusaha memalingkan orang-orang yang datang ke Ka'bah dari ayat-ayat lantunan ayat-ayat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak akan pernah mungkin kemudian jamaah rahmatillah Allah, lantunan musik, lantunan nyanyian itu bergabung dengan keimanan dalam hati seseorang. Karena lantunan musik dan nyanyian ini memalingkan seseorang dari mengingat Allah, sehingga tidak mungkin dia akan bergabung dengan keimanan, ketakwaan, ketaatan di dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak ada orang-orang yang suka nyanyian, musik dan yang semisalnya itu taat kepada Allah, gak ada. Tidak akan pernah terjadi. Karena Allah sudah menggambarkan bahwa lahwal hadis ini, al-ghina ini, liyudillu an sabilillah, dia menyesatkan orang dari jalan yang benar, jalan yang hak, memalingkan seseorang dari mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Suka atau tidak suka? Kesukaan kita terhadap nyanyian dan musik, saya mau tanya, hadirin suka musik tidak? Jamaah, ini jawabannya bukan jawaban berdasarkan dalil, fakta dalam hati. Suka musik atau tidak? Suka, nggak ada yang nggak suka musik. Nggak ada, karena sesuai dengan hawa nafsu. Betul tidak? Kalau terdengar kemudian kepala goyang-goyang tidak? Iya. Badan goyang-goyang tidak? Iya. Karena sesuai dengan syahwat yang ada di dalam dada kita. Namun kemudian Allah melarang kita untuk mengikuti itu. Seberat apapun kita menjauhkan diri dari perkara tersebut, maka itu harus kita lakukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menghalalkannya bagi kita semua. Dalam hadis yang lain, jamaah rahmatillah Allah, yang tidak disebutkan oleh Syekh di dalam kitabnya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni lam anha 'anil bukai walakinni nahaitu an sautaini ahmaqaini fajirain." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya saya tidak melarang kalian dari buka. Buka itu menangis. Nabi tidak melarang kita untuk menangis. Tapi saya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, nahaitu an sautaini ahmaqain. Namun yang saya larang adalah dua suara yang bodoh, kata Nabi. Ahmaq itu artinya bodoh. Fajirain, dan merupakan bentuk kemaksiatan. Dua suara yang merupakan bentuk kemaksiatan. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, sautun inda naghmati lahwin wa la'bin wa mazamir syaitan. Yang pertama yang dilarang oleh Rasulullah SAW itu adalah suara yang muncul dalam nyanyian, naghmati lahwin, nyanyian yang dilakukan dalam rangka bersenang-senang, dalam rangka hiburan. Wa mazamir syaitan, dan lagu-lagu syaitan, lantunan atau iringan alat-alat musik syaitan, kata Nabi Muhammad SAW. Dinisbatkan kepada siapa? Kepada syaitan. Itu yang pertama. Dan di sini kita mengetahui bahwa kemudian berarti Nabi Muhammad SAW mengharamkan, melarang kita untuk bernyanyi disertai lantunan musik. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, sautun inda musibati latmin. Suara yang muncul ketika terjadi musibah yang membuat seseorang kemudian melakukan latem. Latem itu artinya menampar wajah, merobek baju, atau berjerit-jerit, menjerit-jerit, suara yang teriakan-teriakan, baik disertai nyanyian ataupun tidak, yang muncul ketika terjadi musibah. Nabi tidak melarang kita untuk menangis ketika terjadi musibah. Tapi yang diharamkan oleh Nabi adalah ketika kita menjerit-jerit, meratapi musibah yang menimpa kita, memukul wajah, memukul dada, merobek baju. Suara-suara yang muncul ketika melakukan ini, maka inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Maka jelas sekali bahwa Nabi Muhammad SAW mengharamkan, tidak mengizinkan kita kemudian untuk melantunkan nyanyian
khususnya yang disertai dengan lantunan musik. Itu dalil pertama yang disampaikan oleh Syekh. Beliau kemudian menyebutkan penafsiran Al-Imam Ibnu Katsir, menafsirkan dua ayat di atas tadi. Qala Ibnu Katsir, kata beliau dalam tafsir Qur'anil Azim, kadza qala Ibnu Abbas wa Ali ibnu Abi Thalib wa Jabir ibnu Abdullah wa Ikrimah wa Sa'id ibnu Jubair wa Mujahid wa Makhul rahimahumullah ajma'in. Perkataan yang sama seperti perkataan Abdullah ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa lahwal hadis itu adalah nyanyian yang disertai musik. Itu adalah perkataan yang sama seperti yang dikatakan Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, Ikrimah, Sa'id ibnu Jubair, Mujahid dan Makhul dari kalangan tabi'in. Semua mengatakan perkataan yang sama. Dan ini adalah penafsiran yang paling kuat dan tidak ada penafsiran lain di dalam kitab-kitab tafsir para ulama ketika menafsirkan lahwal hadis, bahwa yang dimaksud adalah nyanyian yang disertai dengan musik. Thumma qala Ibnu Katsir fi hadhihi al-ayah. Maka Ibnu Katsir kemudian menjelaskan setelah menyebutkan aqwal para sahabat, para tabi'in ini, beliau mengatakan, lamma dzakarallahu ta'ala as-su'ada, ketika Allah menyebutkan dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima tentang para su'ada, tentang orang-orang yang berbahagia, humul ladzina yahtaduna bi kitabillah, yaitu orang-orang yang menjadikan kitabullah sebagai petunjuk mereka, wa yantafi'una bisima'ihi, dan mereka mengambil manfaat dengan mendengarkan Al-Quran. Utifa, kemudian digandengkan, disambungkan oleh Allah, bidzikri halil ashqiya, dengan menyebutkan keadaan orang-orang yang sengsara di ayat ke-6, 7 dan seterusnya. Alladzina a'radu anil intifa'i bisima'i kalamillah, yang berpaling dari mengambil manfaat dengan mendengarkan kitabullah. Wa aqbalu ala sima'il mazamir wal ghina wal alhan wa alatit tarab. Mereka justru kemudian menghadapkan diri mereka kepada mendengarkan mazamir, lantunan alat-alat musik, wal ghina wal alhan wa alatit tarb. Justru mereka berpaling dari Al-Quran dan kemudian mendengarkan lantunan alat-alat musik dan nyanyian. Setelah sebelumnya Allah menggambarkan bagaimana orang-orang yang berada di atas hidayah itu mendengarkan kitabullah, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang berbahagia. Yang sengsara, yang celaka adalah yang kemudian sibuk mendengarkan alat-alat musik. Dan ini adalah gambaran yang sangat jelas dari Allah, perbedaan antara dua golongan manusia di antara hamba Allah, yang selamat, yang berbahagia dengan yang celaka. Yang Allah ancam dengan apa tadi? Dengan azab yang pedih, yang menghinakan di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka berpaling dari mendengarkan Al-Quran dan kemudian mereka lebih memilih untuk mendengarkan alat-alat musik. Menggunakan akal saja kita bisa menilai perbedaan antara orang-orang yang mendengarkan musik dengan yang mendengarkan Al-Quran. Betul tidak jamaah? Jamaah? Iya, beda. Perilakunya berbeda atau tidak? Beda. Kalau yang mendengarkan Al-Quran lebih dekat dengan apa? Yang mendengarkan Al-Quran lebih dekat dengan apa?
Jamaah, kok nggak ada jawaban? Yang suka mendengarkan Al-Quran lebih dekat dengan apa? Dengan ketaatan, dengan hidayah, dengan petunjuk. Tapi yang suka mendengarkan musik lebih dekat dengan apa? Dengan kemaksiatan. Itu tidak perlu dalil. Bagi orang-orang yang mengatakan, jangan dikit-dikit dalil, sok nggak usah dalil. Itu fakta itu. Bahwa yang dekat dengan nyanyian itu jauh lebih dekat dengan dibandingkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh bukti apa lagi? Itu fakta yang terjadi. Terlebih Allah memastikan bahwa mereka-mereka yang lebih memilih untuk mendengarkan nyanyian-nyanyian itu, mereka tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang kedua. Dalilul tsani disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Anfal ayat yang ke-35. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini berkenaan tentang orang-orang musyrikin. Wa ma kana salatuhum indal bait. Tidaklah salat mereka, ibadah mereka indal bait, di sisi Baitullah, di sisi Ka'bah. Orang-orang musyrik itu ibadahnya seperti ini. Illa muka'aw wa tasdiyah. Fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah salat mereka di sisi rumah Allah itu kecuali hanya melakukan muka. Dan kemudian yang kedua adalah tasdiyah. Dan Allah kemudian mengatakan fadzuqu al-'adzaba bima kuntum takfurun. Maka rasakanlah azab Allah sesuai dengan kekufuran yang kalian lakukan. Kata Syekh Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wa Mujahid wa Dhahhak wal Hasan al-Basri wa Qatadah rahimahumullah ajma'in, yang dimaksud dengan muka itu adalah safir. Yang dimaksud dengan muka itu adalah safir. Wa tasdiyah hiya tasfiq. Safir itu adalah tiupan atau siulan. Sedangkan tasdiyah adalah tasfik. Tasfik itu apa? Jamaah, tepuk tangan. Tepuk tangan. Wal maksud, kata Syekh, annal ladzina yasfaqun wa yasfirun fi mizmarin wa nahwihi fihim syabahun min haula'il ladzina yasfaqun haulal bait wa yattakhiduna dzalika ibadatan. Mereka-mereka yang menepuk alat-alat musik dan meniup alat-alat musik, fihim syabah. Fihim syabah, ada keserupaan, kata para ulama, dengan mereka-mereka yang bertepuk tangan dan kemudian bersiul di sisi Ka'bah, di sekitar Ka'bah, ibadatan, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sisi keharamannya adalah ketika apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan menggunakan alat musik ada keserupaan dengan apa yang dilakukan oleh siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir ketika mereka beribadah di sisi Ka'bah. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga kemudian jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang keberapa? Yang ketiga. Itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suratul Isra ayat yang ke-64. Ayat keberapa?
64. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastafziz man istata'ta minhum bisautika wa ajlib 'alaihim bi khailika wa rajilika wa syarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura," kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan perdayalah siapapun, siapa saja di antara mereka, wahai iblis, dengan suaramu yang memukau, dengan suara indahmu, dan kerahkanlah pasukanmu kepada mereka, baik yang berkuda ataupun yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Wa'idhum, dan berjanjilah kepada mereka, yakni kepada wali-wali syaitan di antara orang-orang kafir dan musyrik. Padahal kata Allah, syaitan itu hanya bisa menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Allah mempersilahkan iblis untuk memalingkan orang musyrik dari kebenaran dengan suaranya yang indah, dan diizinkan untuk memberikan bala bantuan kepada mereka orang-orang kafir. Silahkan kata Allah, semampu yang bisa engkau lakukan. Tapi Allah kemudian mengingatkan hamba-hambanya dari kalangan manusia, ingat, janji syaitan itu tipuan belaka. Dia hanya menipu dengan janji-janji yang diberikannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ayat ini atau yang terkandung, yang dimaknakan oleh ayat ini di dalam Al-Quran, kata para ulama dan disampaikan oleh Syekh, wa ma'nal ayah anna Allah ta'ala yaqulu lisyaitan, bahwasanya Allah menyampaikan kepada syaitan, istafziz as-sahina wallahina bisautika alladhi huwa at-tarb wal ghina wa ma sahabahu min musiqi. Perdayalah orang-orang yang lalai dan lengah di antara hamba-hamba Allah. Dengan apa? Dengan suaramu yang merdu, yang disertai lantunan alat musik dan alat-alat hiburan. Dan ini penafsiran para sahabat, penafsiran para tabi'in. Dan di dalam beberapa riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, disebutkan bahwa cara syaitan menggiring manusia kepada zina, kepada minum khamar, itu diawali oleh syaitan dengan mengajak manusia untuk bernyanyi dan memainkan alat musik. Jadi sejarah pertama kali terjadi zina di atas permukaan bumi itu setelah syaitan mengajak manusia untuk bernyanyi dan kemudian memainkan alat musik. Barulah kemudian syaitan menggiring mereka untuk minum khamar. Setelah minum khamar terjadilah apa yang terjadi dari perzinahan di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beginilah cara syaitan membuai anak-anak Adam, memalingkan mereka dari mengingat Allah, dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu caranya. Makanya kalau kita katakan ada musik-musik Islami misalkan, ini sesuai dengan dalil atau tidak? Enggak sesuai. Bagaimana mungkin kemudian Islam dan perkara yang diharamkan oleh Islam bisa bergabung? Ya, betul Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, tapi bukan keindahan yang haram. Karena dalil yang digunakan oleh sebagian orang adalah Allah itu maha indah dan mencintai keindahan, sehingga di mana letak keharamannya nyanyian dan alat musik? Karena dua-duanya itu adalah keindahan. Jawabannya, keindahan yang dicintai oleh Allah adalah keindahan yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sesederhana itu. Adapun yang haram, maka seseorang tidak boleh kemudian mengerjakannya. Ya. Nah, di antara yang diharamkan apa? Keindahan itu. Musik dan nyanyian. Gak ada yang bilang musik dan nyanyian itu gak indah. Indah. Gak ada yang mengatakan nyanyian dan musik itu tidak membuai hati dan perasaan, mendatangkan kesenangan. Mendatangkan kesenangan. Tapi kesenangan itu haram, memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairuha minal ma'azif wa azzahum azzan wa harrakahum ilal ma'siyah. Yang dimaksud oleh ayat di atas, Allah mengizinkan syaitan untuk memalingkan manusia dengan suaranya yang indah, dengan alat-alat musik, dan kemudian menggoncangkan, menggiring mereka kepada kemaksiatan. Wa marranahum 'alal fahishati wal fujur, dan membuat manusia melakukan perbuatan keji, perbuatan zina dan kemaksiatan yang lainnya. Ini sudah Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran. Memang jalan itu jalan yang diizinkan oleh Allah untuk syaitan, untuk menggoda manusia. Dengan apa? Dengan musik, dengan nyanyian. Kata Syekh, fakullu man sami'al ghina falya'lam. Oleh karenanya bagi setiap yang mendengarkan nyanyian, maka hendaknya dia mengetahui, kata Syekh, anna syaitan qad istahwadha alaihi, bahwa syaitan telah memberikan godaannya kepada dirinya, fasara min hizbihi, dia kemudian menjadi bagian dari pasukan dari golongan syaitan. Jadi orang yang mendengarkan, menikmati musik, kemudian dia sudah masuk ke dalam jebakan syaitan, dan kemudian apa? Menjadi bagian dari pengikut syaitan. Maka lihat orang-orang yang sibuk dengan nyanyian dan musik, akhirnya menjadi penyembah apa? Penyembah syaitan. Betul tidak? Betul tidak? Jamaah? Iya. Karena lebih dekat mereka dengan syaitan daripada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Syekh, wa qad da'ahu syaitan faqala lahu labbaik. Dengan mendengarkan nyanyian itu, seakan dia menjawab panggilan syaitan dengan mengatakan labbaik. Aku menjawab panggilanmu wahai syaitan. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan lantunan musik dan nyanyian. Makanya ketika kita mendengarkan lantunan musik, apa yang harus kita lakukan, jemaah? Kita nggak mungkin terhindar di masa seperti ini, betul tidak? Minimal masuk kemana? Supermarket misalkan. Apa yang harus kita lakukan? Jemaah, berbalik, gak jadi ke supermarket, berpaling dari mendengarkannya. Apakah mungkin kita berpaling dari mendengarkannya dengan tetap berada di dalamnya? Tidak memfokuskan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika mendengar lantunan musik? Nabi menutup telinganya. Itu yang dilakukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling dekat dengan Allah, yang paling mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak mungkin Nabi berpaling dari Allah, gak mungkin. Tapi Nabi menjaga dirinya dengan menutup telinganya. Adapun kita tidak, enggak. Kita berpaling, tapi kaki gerak-gerak ketika kepala gerak-gerak. Asa apal lagu itu teh. Ini yang dulu itu ya, liriknya langsung keluar semua di otak. Iya, apalagi mantan musisi langsung tahu, oh dari sini lari ke kunci ini, kunci itu, dan seterusnya. Sarah, betul. Saya kenal satu anak
satu orang kuliah jurusan musik, pemain band. Kata dia, yang menjadi beban dia sekarang itu setiap kali dengar musik, yang muncul di kepalanya itu adalah barisan not yang ada di kepalanya. Ini nanti ke sini, nanti ke situ, itu yang muncul di kepalanya itu. Saking sulitnya dia melepaskan diri dari musik. Dan para ulama mengatakan, di antara dosa yang paling susah ditinggalkan itu adalah mendengarkan musik. Susah. Karena dengan cara itu syaitan memalingkan hamba-hamba Allah dari mendengarkan ayat-ayat Allah. Itu cara yang paling efektif untuk memalingkan manusia dari mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Musik. Makanya nggak boleh di dalam Islam. Sepakat atau tidak sepakat, terserah, nggak apa-apa. Yang penting dalil-dalilnya jelas, nyata, ada, ya, dan disepakati oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh mengutip perkataan Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami'u Ahkamil Quran. Ketika menafsirkan ayat ini, surat apa tadi? Yang ketiga ini, Al-Isra, ayat berapa? Hasan. Kata Imam Al-Qurtubi, inna hadhil ayah dalilun ala tahrimil ghina wal mazamir wal lahu. Ayat ini adalah dalil yang jelas, yang nyata tentang keharamannya nyanyian, mazamir wal lahu, alat-alat musik dan alat-alat yang melalaikan seseorang dari mengingat Allah. Jadi ayat ini adalah dalil yang sangat jelas. Fama kana min sauti syaitan au fi'lihi fayajibu tanazzuh anhu. Semua perkara yang bersumber dari suara syaitan, maka kita wajib meninggalkan dan menjauhkan diri darinya. Jadi suara-suara alat musik itu dalam syariat adalah suara-suara syaitan. Kenapa disebut suara syaitan? Karena dia memalingkan kita dari mengingat Allah. Itu fakta, itu fakta. Ketika kita terbuai oleh alat-alat musik, tidak ada sedikit pun pikiran kita tentang Allah. Nggak ada. Nggak ada. Atau tentang ketaatan kepada Allah. Nggak ada. Tentang rasa takut kepada Allah. Nggak ada juga. Maka pastikan suara-suara itu adalah suara-suara syaitan yang memalingkan kita dari mengingat Allah. Ya, saya mau nanya sekali lagi. Hadirin suka musik? Suka musik gak? Dalam hati suka. Tapi pilihan kita cuma satu, apa? Meninggalkannya. Kenapa kita harus meninggalkannya? Karena Allah mengharamkannya dan membencinya. Kenapa Allah kemudian membiarkan alat musik itu ada? Sebagai ujian bagi hamba-hamba Allah. Ini ujian. Menghindarlah selama kita hidup di dunia ini. Kemudian jemaah rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, kata Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan thumma ayyada mastanbatahu bil hadits alladhi rawahu al-Imam Ahmad an-Nafi' maula Ibni Umar. Kemudian pendapat Imam Al-Qurtubi ini dikuatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Nafi', dari seorang tabi'in, maula Ibnu Umar, mantan budaknya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nafi', kuntu asiru ma'a Ibni Umar. Saya pernah melakukan perjalanan bersama Ibnu Umar. Falamma sami'a zimarat tara'in fawada'a usbu'aihi fi udhunai. Ketika Ibnu Umar di perjalanan ini mendengar lantunan suara seruling penggembala. Jadi ada seorang penggembala yang sedang memainkan apa?
Seruling bahasa Arabnya mizmar atau zimarah. Maka Ibnu Umar menutup kedua belah telinganya, lubang telinganya ditutup. Wa adala rahilatahu ila tariq wa huwa yaqul. Dan kemudian Ibnu Umar mengarahkan kendaraannya ke jalan yang lain. Jadi bergeser dari jalan yang semestinya atau yang awal, dipindahkan ke jalan yang lain. Wa huwa yaqul, dalam keadaan beliau mengatakan, "Ya Nafi, atasma?" Nafi, kamu dengar suara itu? Kata Nafi, "Na'am." Iya. Fayamdi hatta qultula. Maka beliau terus berjalan mengalihkan kendaraannya dan tetap bertanya, "Ya Nafi, atasma? Engkau masih dengar?" Sampai kata Nafi, "Saya mengatakan tidak, sampai suara itu tidak terdengar." Farafa'a yadahu wa 'adala rahilatahu ila tariq. Setelah tidak terdengar, beliau meletakkan kembali tangannya dan meluruskan kembali perjalanan kendaraannya. Dan kemudian mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a zimarata ra'in fa wada'a usbu'aihi fi udhunaihi kama fa'altu." Saya dulu melihat Rasul ketika mendengar seruling penggembala, sama seperti yang didengar oleh Ibnu Umar, itu meletakkan tangannya di telinga. Sebagaimana yang aku lakukan wahai Nafi. Jadi beliau meniru siapa? Rasulullah SAW. Pertanyaannya, adakah di antara kita sekarang yang melakukan itu ketika mendengar lantunan alat-alat musik? Sambil belanja begini. Atau dijejeli apa telinganya? Apa? Kapas, apapun lah yang bisa menutup kita dari mendengar suara, nggak ada. Kalau memang tidak mampu, tidak sanggup, jangan pernah memperhatikan suara itu. Tapi sulit. Resikonya tetap besar. Kalau sanggup, kalau mampu, minta supermarket itu untuk mematikan. Dan itu tidak pernah dicoba. Pernah dicoba tidak? Nggak ada yang pernah coba. Belum tentu nggak boleh. Matikan saja, cetek, udah selesai. Tapi saya yakin akan sedikit yang mau mencoba itu, jamaah rahmatillah Allah. Tapi syahidnya di sini, tidakkah kita takut kemudian khawatir? Hati kita terpalingkan dari mengingat Allah dengan suara-suara yang kita dengarin. Di saat orang-orang yang sudah dijamin surga seperti Nabi SAW dan para sahabatnya masih tetap takut mendengarkan lantunan suara-suara itu. Lantas bagaimana dengan kita? Maka merupakan sebuah bentuk kewajaran jika ternyata hati kita sampai detik ini masih sering terganggu, tidak sempurna keimanannya karena kita tidak pernah menjaga diri dari suara-suara yang memalingkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu fakta. Nggak bisa. Tidak akan pernah bisa seseorang menyempurnakan imannya jika telinganya masih mendengar suara-suara seperti ini. Bahkan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, nyanyian musik itu tumbitun nifaq. Lagu musik itu menumbuhkan kemunafikan di dalam hati seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada kebaikan di dalam mendengarkan. Nah, wa fi riwayatin fassana'a mithla hadza. Dalam riwayat Imam Ahmad tadi kata Syekh disebutkan dalam riwayat yang lainnya, aku melihat Nabi melakukan seperti apa yang aku lakukan. Qala Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi kemudian mengomentari hadis ini, riwayat ini. Hadza fi ghina'i hadza zaman indama kana yakhruju inda haddil i'tidal fa kaifa bi ghina'i zamanina. Ini
yang terjadi di zaman i'tidal, di zaman keadilan. Jadi musik, lantunan musik yang terdengar itu yang terjadi di zaman para sahabat Nabi Muhammad SAW. Bukan cuman, hanya lantunan seruling, nggak ada alat musik yang lain, cuman satu. Kata Imam Al-Qurtubi, lantas bagaimana dengan nyanyian dan musik di zaman kita, di zaman beliau? Dan beliau hidup di mana? Al-Qurtubi ini hidup di mana? Jemaah, ada yang tahu jemaah? Jemaah, beliau itu berasal dari Qurtubah. Qurtubah itu di mana? Di Spanyol, Andalus. Di mana? Di Andalus. Qurtubah itu Cordova. Beliau dari kota itu. Di mana kota itu kemudian hancur, peradaban Islam di Andalus itu hancur gara-gara apa? Musik. Setelah 800 tahun Islam berada di negeri Andalusia di Spanyol sekarang, Islam jaya, Islam itu mencapai puncak kejayaannya di kota itu, di negeri itu, kemudian hancur gara-gara apa? Gara-gara musik. Sehingga orang-orang kafir menguasai mereka, bahkan membantai mereka, menghabisi mereka. Setelah awalnya apa? Awalnya kaum muslimin kemudian gemar memainkan alat musik. Setelah sebelumnya mereka tidak pernah memainkannya. Karena mereka yang memainkan alat musik itu jauh lebih dekat dengan siapa? Dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lepaslah mereka dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, ya Allah, Al-Qurtubi yaqulu dzalika wa huwa fil qarni sadis minal hijrah. Kata Syekh, ya Allah, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan itu padahal beliau hidup di abad ke-6 setelah hijrah Nabi Muhammad SAW. Belum terlalu jauh dengan siapa? Rasulullah SAW, dengan para sahabat. Fa kaifa law ra'aita zamanina ya Qurtubi? Lantas bagaimana jika engkau menyaksikan apa yang terjadi di zaman kami, wahai Qurtubi? Di zaman kita sekarang, di mana seluruh sisi kehidupan pasti ada apa? Ada nyanyian. Gak bisa tidur kalau tidak dengar. Bangun tidur harus dengar. Berangkat kerja harus dengar. Di kantor harus dengar. Pulang kerja harus dengar. Ketika makan harus dengar musik. Ketika olahraga itu kan mereka diganjal telinganya tuh dengan earphone. Dengar apa? Dengar musik. La haula wala quwwata illa billah. Lantas bagaimana mungkin kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita lebih dekat dengan syaitan dibandingkan dengan Allah Rabbul Alamin? Nah, antum kalau olahraga dengar apa jemaah? Antum kalau olahraga dengar apa? Oh, kajian, Masya Allah. Syar'i sekali. Gak usah dengar apa-apa, olahraga saja. Iya, dengar kajian juga kita memperhatikan isinya atau tidak? Tidak. Dan itu pun akhirnya bisa jadi masalah yang baru. Kenapa? Ayat Quran tidak kita perhatikan, hadis Nabi tidak kita simak dengan benar, betul tidak? Kita sibuk beraktivitas. Kalau ingin dengar kajian, fokus, duduk dengar. Ya, karena di dalamnya ada ayat-ayat Allah, ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikan perhatian, berikan pengagungan. Sebagaimana yang dilakukan Imam Malik rahimahullah taala ketika sakit, terbaring, susah bangun, dibacakan hadis Nabi di sisi beliau, maka beliau memaksakan diri untuk bangun. Minta tolong sama orang yang ada di sekitarnya. Ditanya, sudah berbaring saja, nggak usah bangun. Bagaimana saya bisa terbaring ketika hadis Nabi dibacakan kepada saya? Mana akhlak saya, mana adab saya, kata Imam Malik.
Ketika hadis Nabi dibacakan saya tiduran. Beliau menganggap itu bukan perkara yang akhlak, yang adab. Ketika hadis Nabi dibacakan beliau tidur-tiduran padahal sakit, punya uzur. Bagaimana dengan kita jamaah rahmatullah? Hadis dibacakan, ayat dibacakan, kita wah makan we ngalimat. Ya, aktivitas saja sesuka kita. Ya, maka ini jauh dari tuntunan Islam jamaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang terakhir, dalil yang keempat yang disebutkan oleh Syekh dari ayat-ayat Al-Quran. Dalil yang keempat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-72. Nah, jazakallahu khair. Qauluhu ta'ala, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil laghwi marru kirama. Allah dalam atau diawali dari ayat yang ke-68, Allah menggambarkan tentang sifat ibadur rahman. Nah, di ayat yang ke-72 di antara sifat mereka kata Allah, mereka-mereka yang tidak menyaksikan az-zur, la yashhaduna az-zur, atau dalam sebagian terjemahan tidak memberikan persaksian palsu. Meskipun penafsiran ulama tentang ayat ini bukan hanya itu. Sebagian ulama mengatakan walladzina la yashhaduna az-zur maknanya adalah yang tidak menghadiri perayaan-perayaan orang musyrik. Itu termasuk di dalam makna ayat ini. Tidak ikut merayakan hari perayaan orang-orang musyrik. Wa idza marru bil laghwi marru kirama. Dan jika bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna, marru kirama, mereka melewatinya dengan penuh kehormatan atau penuh kemuliaan. Mereka tidak ikut-ikutan, mereka tidak menganggap, mereka hanya melewatinya saja. Tidak ikut campur dengan kesia-siaan yang dilakukan oleh sebagian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Muhammad ibn al-Hanafiyah rahimahullahu ta'ala, Muhammad al-Hanafiyah beliau mengatakan, ini seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, beliau mengatakan az-zur huna huwal ghina. Yang dimaksud dengan zur di sini itu adalah nyanyian. Jadi yang dimaksud dengan zur itu adalah nyanyian. Wal ma'na huna annahum la yahduruna majalisal batil. Dan makna ayat ini bahwa ibadur rahman itu tidak menghadiri majelis-majelis yang batil, yang ada kebatilan di dalamnya. Wa idza marru bi kulli ma yulhi min qaulin wa amal akramu anfusahum an yaqifu alaihi aw yamilu lahu. Jika mereka melewati majelis-majelis yang di dalamnya ada musik atau perbuatan-perbuatan batil yang lainnya, baik itu perkataan ataupun perbuatan, maka mereka memuliakan diri mereka dengan cara apa? Mereka tidak berhenti di tempat itu, tidak duduk bersama mereka, dan tidak membiarkan diri mereka condong kepada orang-orang itu, meninggalkannya. Tidak ikut nimbrung, tidak ikut nongkrong. Sebagaimana sebagian orang itu sering kali beralasan kalau berjumpa dengan majelis-majelis yang seperti ini nggak enak sama teman, betul tidak? Saya kalau pergi begitu saja nggak enak sama mereka, takut tersinggung. Sedangkan ibadur rahman, hamba Allah yang sebenarnya, tidak akan pernah sudi membiarkan diri mereka berada di tempat-tempat seperti itu. Nah. Meskipun hanya dalam rangka untuk bersenang-senang, merajut persaudaraan, pertemanan, memperkuat ukhuwah dalam bahasa sebagian dari mereka, maka orang-orang yang sadar bahwa nyanyian, musik atau yang semisalnya adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah, mereka tidak akan membiarkan diri mereka
duduk ikut campur atau bahkan memberikan kontribusi dalam perkara-perkara seperti itu. Pergi mereka, meninggalkan orang-orang yang berada di atas kebatilan. Marru kirama, mereka lewati orang-orang ini dengan penuh kehormatan dan kemuliaan, karena hanya orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Dan tidak ada ruginya meninggalkan orang-orang seperti ini. Betul tidak jemaah? Rugi tidak? Tidak ada kerugian sedikit pun, sedikit pun. Justru kita yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Mungkin sampai di sini dulu jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sebutkan 4 dalil tadi dari Al-Qur'an. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan dalil-dalil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Kita jawab dulu pertanyaan yang sudah masuk باذنillah taala. Masya Allah, ini pertanyaan pertama. Afwan, Ustaz, kalau musiknya buat olahraga seperti Zumba. Zumba itu senam kayaknya ya, sejenis senam kalau nggak salah ya. Apa nggak boleh juga? Iya nggak boleh. Jelas itu nggak boleh. Karena kalau olahraga sendiri suka malas. Sepanjang pengetahuan saya, musik-musik yang digunakan untuk olahraga senam yang dimaksud ataupun aerobik atau yang semisalnya, itu musik yang jelas penuh dengan keharaman. Iya. Dari nadanya, dari kemudian contoh-contoh yang diberikannya, kadang-kadang itu sering disertai dengan contoh-contoh. Maka ini banyak kemaksiatan di dalamnya. Nah, olahraga sendiri suka malas, ya olahraga rame-rame tapi nggak perlu pakai musik, nggak perlu pakai musik. Itu jauh lebih selamat, jelas. Untuk apa kita mendapatkan kesehatan tapi di sisi yang lain iman dan hati kita hancur, buat apa? Belum lagi yang saya harus sampaikan juga, kemungkaran yang terjadi ketika senam bareng-bareng dengan musik yang keras ini, tidak jarang kemudian pakaiannya pun tidak pantas untuk dikenakan oleh seorang muslimah. Betul tidak? Meskipun hanya di ruang tertutup, hanya mereka saja, muslimah saja. Ingat, seorang muslimah tidak boleh melihat aurat muslimah yang lain. Jadi ada kemungkaran demi kemungkaran yang terjadi. Jangan. Olahraga boleh, Islam tidak mengharamkan olahraga bagi wanita sekalipun, tapi harus sesuai dengan aturan syariat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ya, mudah-mudahan terjawab insyaallah taala. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana dengan senandung? Ya, ini akan kita bahas nanti di perjumpaan berikutnya. Misalkan tanpa sengaja menyapu atau saat melakukan pekerjaan rumah tangga, ana terkadang bernyanyi kemudian istighfar. Tapi terkadang muncul lagi mohon nasihatnya. Ya. Kalau senandungnya ini, ya, kalau bahasa Sundanya ngahariring. Kalau melantunkan sesuatu nada-nada ataupun syair-syair, selama tidak isinya keharaman, bukan sesuatu yang diharamkan, maka para ulama mengatakan jaiz hukum. Jaiz, boleh. Selama tidak ada alat musik. Kenapa? Karena Nabi itu membiarkan sebagian sahabat yang bersenandung tanpa alat musik, dan senandung mereka itu tentang kebaikan, bukan tentang kemaksiatan. Bahkan ada sahabat Nabi seperti Hasan ibnu Thabit ataupun kalau saya tidak salah ingat Anjasyah namanya. Itu ketika bersenandung, kepala unta itu sampai bergoyang. Saking apa? Menikmati keindahan suaranya. Dan oleh Nabi dibiarkan. Karena isinya tidak batil. Senandungnya ini tidak batil. Maka itu akan kita bahas nanti insyaallah. Supaya kita tahu yang diharamkan itu kalau nyanyian yang seperti apa. Tapi yang jelas haram, yang jelas tidak ada uzur secara umum itu apa? Alat musik. Alat musik. Nanti kita bahas di perjumpaan berikutnya insyaallah ta'ala.
Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana Anda mengingatkan saudara, sepupu dan paman agar menjauh dari nyanyian dan musik yang notabene keluarga besar Anda adalah penyanyi, pemusik dan penari? Masya Allah. Karena saat diingatkan musik dan nyanyian, mereka sudah menjiwai dengan mereka. Jadi sudah menyatu dengan hati mereka. Bahkan nyinyir dan menjauhi anak. Tugas kita hanya menyampaikan. Kita tahu kan, jamaah rahmatillah Allah, bahwa ada sebagian saudara kita yang dulunya pemusik, penyanyi, penari yang dapat hidayah, betul tidak? Maka saudara-saudara kita pun masih mungkin mendapatkan hidayah, sebagaimana orang-orang itu mendapatkan hidayah. Tugas kita hanya menyampaikan. Kenapa mereka nyinyir? Kenapa mereka benci sama nasihat kita? Karena mereka belum meninggalkan kemaksiatan itu dan mereka belum tahu betapa buruknya apa yang mereka lakukan. Andaikan mereka sadar, menyadari itu dapat hidayah dari Allah, maka seketika dia akan membenci apa yang dia lakukan demi Allah. Maka doakan dia dapat hidayah dan nasihati terus. Ya, nasihati terus. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ustadz, izin bertanya. Apakah salah dan berdosa jika saya menggunakan KB untuk jangka waktu yang lama dan tidak tahu kapan untuk melepas karena masih belum siap untuk punya anak lagi? Mungkin yang saya tanyakan kemudian, kenapa tidak siap punya anak lagi? Kalau alasannya alasan duniawi, maka berdosa. Seperti tidak siap mengurus, tidak siap membiayai, tidak siap untuk mempersiapkan pendidikannya, tidak siap untuk memberikan tarbiyah yang baik dan seterusnya. Maka ini alasan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Karena yang menanggung seluruh kebutuhan anak itu bukan kita, tapi siapa? Allahu Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian dan anak-anak kalian. Setelah sebelumnya Allah mengatakan, la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak kalian karena kalian takut miskin. Karena rizki kalian dan anak-anak kalian itu di tangan saya, di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan di tangan kalian. Jadi nggak perlu takut sekolahnya gimana, pendidikannya gimana, pergaulannya gimana, makannya gimana. Bukan urusan kita. Tugas kita hanya berikhtiar, sudah selesai. Maka jika alasannya dunia, berdosa. Tapi kalau ada alasan syar'i seperti madarat yang besar kalau punya anak dan seterusnya, mengancam nyawanya dan seterusnya, maka ini boleh, nggak ada masalah. Jadi kembali lagi kepada apa yang menjadi alasan, ya. Dan jangan terlalu mendengarkan orang-orang yang hidupnya itu hanya untuk dunia. Jangan. Memang yang jadi penyakit itu adalah kawan, saudara, teman yang memang tujuan hidupnya dunia, yang sering kali mengatakan jangan banyak-banyak anak itu repot, susah, ininya susah, sekarang serba mahal dan seterusnya. Nggak usah dengar, nggak usah didengarkan. Punya anak sebanyak-banyaknya jika mampu. Maksudnya mampu melahirkannya, bukan mampu membiayainya. Ingat, biaya di tangan Allah, bukan di tangan kita. Terus aja produktif, produksi non-stop sampai tidak ada kekuatan lagi. Kelas. Dan Nabi Muhammad SAW mencintai umatnya yang seperti ini, yang mau punya banyak anak, memperbanyak keturunan mereka semampu yang bisa mereka lakukan, karena Nabi nanti di akhirat berbangga-bangga dengan jumlah umatnya. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang bertanya ini saya doakan punya anak secepatnya insyaallah ta'ala, dan anaknya banyak sekali insyaallah ta'ala. Amin. Wah, diaminkan oleh semua. Makin khawatir untuk melepaskan kami. Ya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Sekarang ini banyak sekolah-sekolah Islam yang menyediakan bahkan mengajarkan musik dan alat musik.
Sehingga para guru dan pengajar di sekolah tersebut masih bisa membaca, melantunkan, mengajarkan Al-Quran. Bagaimana saya bisa menjelaskan anak-anak saya bahwa musik itu bisa menyesatkan dan memalingkan seseorang dari Al-Quran dan dari kebenaran? Kalaupun mereka masih bisa membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, pasti tidak akan pernah seperti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti. Pasti. Ya, tidak mendatangkan rasa takut kepada Allah, tidak membuat mereka lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pasti. Buktikan saja. Itu pasti. Karena kata Imam Ibnu Qayyim, la yajtami'ul iman wal ma'siyah fi qalbin wahid. Iman dan kemaksiatan itu nggak akan pernah bisa bergabung di dalam satu hati. Dan kita bisa menyaksikan sekolah-sekolah yang seperti ini, kualitas bacaan Al-Qur'annya, pemahaman terhadap Al-Qur'annya pasti tidak sebaik sekolah-sekolah yang tidak pernah mengajarkan musik. Itu pasti. Dan kita juga tahu anak-anak di sekolah yang seperti ini akhirnya ada sebagian dari mereka tidak suka Al-Quran, lebih suka, betul tidak? Karena musik lebih membuai perasaan mereka dibandingkan Al-Quran. Itu fakta. Itu fakta. Maka jelaskan sama anak-anak ini bahwa Allah dan Rasulnya membenci musik. Allah dan Rasulnya menginginkan kita meninggalkan musik, dan langkah terakhir keluarkan anak dari sekolah yang seperti ini ke tempat yang tidak mengajarkan. Itu pilihan yang terbaik, sehingga anak faham bahwa orang tuanya betul-betul menginginkan dan mengajarkan kepada dirinya untuk meninggalkan apa? Sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Jadi susah kalau kita misalkan ngelarang anak ngerokok sedangkan kita masih ngerokok, ya susah. Memahamkan dia bahwa rokok itu berbahaya, itu sama. Mengatakan musik haram tapi menyekolahkan anak di tempat yang mengajarkan musik. Ya. Maka orang tua punya pilihan. Maka ambil pilihan yang benar. Pertanyaan berikutnya. Ustadz, saya punya teman suka kajian, juga ikut sama saya, tapi beliau masih suka melakukan acara ulang tahun sama share-share foto. Bagaimana Ustadz menyikapi teman seperti ini? Dan ana harus bagaimana menghindar atau tetap ana bareng kajian sama dirinya? Sebenarnya orangnya baik, ya tinggal menasehati temannya ini. Saya mau tanya hadirin, di kajian itu semua orang soleh atau tidak? Enggak. Masih ada yang bermaksiat atau tidak? Masih. Yang bisa kita lakukan jika mengetahui sahabat kita, teman kita masih melakukan kesalahan, itu menasehati dirinya terus dan mendoakan dirinya agar terhindar dari keburukan tersebut. Ya. Meninggalkan secara langsung bukan pilihan yang bijak, tapi menasehatinya terus, mengingatkannya terus. Ini akan menjadi jalan kebaikan bagi temannya insyaallah ta'ala. Ya. Kasih tahu, nggak boleh itu sebetulnya. Ini juga nggak boleh. Hukumnya seperti ini dalam syariat. Karena bisa jadi orang-orang yang ikut kajian itu belum tahu hukum-hukum perbuatan yang dilarang di dalam Islam itu mungkin. Sebagian dia ketahui, sebagian tidak. Maka sampaikan, jika kita sudah tahu, sampaikan kepada mereka bahwa ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tentunya dengan dalilnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana cara menasihati mertua yang suka memberi tontonan kepada anak saya? Yaitu tontonan, ada acara tertentu, acara-acara musik religi dalam tanda petik, sambil berjoget dan jelas ada musiknya. Kemudian apa yang dilakukan di video-video itu juga tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Qadarullah, hanya keluarga saya saja yang berada di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, artinya yang mengikuti jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nasihati terus dan cegah. Saya mau tanya hadirin, anak kita itu tanggung jawab siapa? Jamaah, anak kita itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Kalau ada orang lain, meskipun orang tua kita sendiri, kemudian melakukan yang tidak baik, tidak benar, mencontohkannya kepada anak kita, apa tugas kita? Apa? Mencegah, menghindarkannya.
Ya, kemudian memberikan nasihat kepada orang-orang yang mengajarkan keburukan kepada anak kita. Termasuk mertua, lakukan, berikan nasihat dengan baik. Dan kata-kata yang halus, dengan hikmah, tidak perlu keras-keras, tidak perlu kasar-kasar. Katakan sebaik mungkin, sampaikan dalilnya sebaik mungkin. Diterima alhamdulillah, tidak diterima gak ada masalah. Tapi yang pasti, yang penting anak kita cegah dari kemudian menonton acara yang semisal lagi. Sudah, itu tugas kita. Jadi jangan menyalahkan orang tapi kemudian kita tidak melakukan tugas kita. Dikasih tontonan-tontonan yang tidak baik tapi kita tidak menghindarkan anak dari itu, ya salah. Yang dituntut nanti di hadapan Allah itu kita. Maka lakukan tugasnya sebaik mungkin. Ya, hindarkan saja. Ambil anaknya, ketika nonton ambil anaknya. Kalau kita lihat langsung hentikan, matikan videonya. Jangan sampai kemudian di satu sisi kita mengharapkan anak kita saleh, berada di atas jalan yang benar, tapi kemudian kita biarkan dia terwarnai oleh keburukan-keburukan yang datangnya dari orang lain. Ya, maka itu kewajiban siapa? Kewajiban kita. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa saya sampaikan jamaah rahmatillah. Sampai di sini perjumpaan kita insyaallah taala, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita insyaallah, merahmati kita semuanya dan mengumpulkan kita dalam jannahnya insyaallah. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.